Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra Bawa, nomor absen 21, kelas 10, TKJ 2. Saya akan menceritakan sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu candi yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutamanya di Pulau Jawa. Candi yang terletak di Yogyakarta itu merupakan candi yang terkenal dengan legendanya. Candi Prambanan sendiri dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembuatan Candi Prambanan diketahui sebagai persembahan pada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti, yaitu terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Menurut prasasti, warga Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh rakyat Pikatan. Pembangunan candi itu lantas dikembangkan serta diperluaskan oleh Balitung Mahasambung pada masa kerajaan Medang Mataram. Pada saat pembangunan Candi Prambanan, petugas pekerja umum juga melakukan perubahan tata air. Ada proyek pemindahan aliran sungai di dekat candi agar tidak membahayakan konstruktur candi dan menyebabkan erosi. Pembangunan awal itu terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikut seperti Raja Daksa dan Tudodong. Pembangunan itu terus diperluaskan hingga ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung di mana berbagai upacara penting digelar. Selain itu, ratusan pendeta dan muridnya berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Veda dan melaksanakan ritual. Candi Prambanan yang dibangun sedemikian megah dan besar tersebut ternyata pernah terlantarkan sekitar tahun 930 Masehi. Raja Medang Mataram mempunyai pemindahan ibu kota ke daerah Jawa Timur. Pemerintahan itu membuat Candi Prambanan terlupakan. Pasalnya, dengan pindahan ibu kota kerajaan saat itu, Candi Prambanan membuat tidak terawat. Alhasil candi pun rusak dan runtuh secara perlahan karena ditinggalkan dan tidak ada yang mengurus candi lagi. Selain rusak karena ditinggalkan dan tidak dirawat, bencana alam seperti gempa bumi juga berperan dalam kerusakan Candi Prambanan. Pada abad ke-16 diketahui sebuah gempa bumi dahsyat membuat bangunan Candi Prambanan benar-benar runtuh. Meski begitu, warga sekitar masih mengetahui keberadaan Candi Prambanan. Namun, karena tak ada warga lokal yang mengetahui pasti asal-muasal candi tersebut, muncullah kisah perihal keberadaan candi tersebut. Candi Prambanan sendiri kembali ditemukan oleh seorang warga Belanda bernama C.A. Lons pada tahun 1733. Candi Prambanan menarik perhatian dunia saat Jawa Tengah berada di bawah pemerintahan Britania Raya. Salah satu bawahannya, Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama Colin Mackenzie menemukan Prambanan. Mengetahui anak buahnya menemukan Candi Prambanan, Thomas yang tertarik pada sejarah dan budaya Jawa pun
melakukan penyelidikan lebih lanjut. Meski telah ada pemerintahan penyelidikan reruntuhan candi tetap terlantar. Penggalian tidak diteruskan pada era 1480-an tercatat dilakukan, tapi praktek penggalian itu membuat banyak kejahatan terjadi. Prambanan pun menjadi korban para pencuri yang tak layak yang terjadi di Borobudur. Beberapa tokoh saat itu pun mulai melakukan tindakan pembersihan dan pembongkaran besar-besaran. Namun pembongkaran itu membuat batu-batu candi tertumpuk di sepanjang sungai. Penumpukan itu membuat warga secara sembarangan mengambilnya. Warga Belanda kala itu menjadikannya hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan bangunan candi sebagai salah satu bahan pembangunan dan fondasi rumah mereka. Tempat menjalani banyak praktik pencurian dan pembongkaran candi Hindu terbesar di Indonesia itu akhirnya dipugar pada tahun 1918, namun baru benar-benar serius ditangani pada tahun 1930-an. Upaya restorasi pun akhirnya dilakukan terus-menerus hingga pada tahun 1953 pemugaran Candi Siwa dilakukan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno saat itu. Candi Prambanan kehilangan banyak batu asli sehingga banyak bagian yang harus diganti dengan batu baru. Selain itu, beberapa candi kecil tak dibangun ulang karena alasan bangunan yang tersisa tak sampai 75%. Ini Candi Prambanan yang sempat rusak akibat gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Itu masuk dalam salah satu situs warisan dunia. Itu berarti Candi Prambanan merupakan salah satu situs sejarah yang dilindungi UNESCO. Candi Prambanan juga menjadi tempat wisata dan tempat berlangsungnya event besar. Legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan dikenal sangat kental dengan legenda kisah Citaroro, Jongrang, dan Bandung Bondowoso. Legenda tersebut menceritakan kisah cinta tak sempat akibat kegagalan memenuhi syarat yang mustahil. Semua berawal saat dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang rakyatnya hidup tentram. Namun suatu hari kerajaan Prambanan diserang oleh negeri Pengging. Tentraman pun terganggu. Kerajaan Pengging ternyata memiliki seorang pangeran yang sakti madraguna yang bernama Bandung Bondowoso. Saking saktinya Bandung Bondowoso bahkan memiliki pasukan dari jenis jin menyerang Prambanan. Prambanan yang tak punya persiapan apapun akhirnya kalang kabut dan tak berhasil menyelamatkan wilayahnya. Baka yang turun berperan secara langsung memimpin pasukan Prambanan pun tewas dalam peperangan tersebut. Usai perang berakhir, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Singkat cerita, Bandung Bondowoso kemudian jatuh cinta kepada putri negeri Prambanan, Roro Jongrang. Karena kecantikan Bandung Bondowoso pun meminang Roro Jongrang sebagai istrinya. Namun pernyataan Bandung Bondowoso itu justru membuat
Roro Jonggrang bimbang karena dipinang oleh orang yang membunuh sang ayah saat peperangan. Roro Jonggrang pun mendapat ide agar Bondowoso gagal menikahinya. Roro Jonggrang akhirnya mengajukan sebuah syarat berat pada Bondowoso. Ia meminta dibangunkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam satu malam. Bondowoso yang mendengar syarat itu pun menyanggupinya. Ia merasa percaya diri karena memiliki bala tentara jin. Pada malam hari, Bondowoso pun mengumpulkan bala tentaranya dan memerintahkan mereka untuk membuat permintaan Roro Jonggrang. Bala tentara itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang pun panik dan mencari ide lain untuk mengagalkan Bondowoso. Roro Jonggrang akhirnya membuat kehancuran dengan membuat seolah-olah suasana telah pagi hari. Dia mengumpulkan para dayang agar membakar jerami dan menyanyikan mesro dan menaburkan bunga agar berbau wangi. Bau wangi dari bunga itulah yang kemudian membuat ayam berkokok dan semakin menyakinkan suasana pagi. Langit yang terlihat kemerahan akibat bakar jerami, bunyi lesung dan ayam berkokok pun membuat bala tentara Bondowoso pergi karena menyangka telah pagi. Melihat kepergian bala tentaranya, Bondowoso pun marah. Namun Bondowoso tak lagi didengar dan bala tentaranya tetap pergi. Bondowoso pun gagal memenuhi syarat Roro Jonggrang. Melihat hal tersebut, Roro Jonggrang pun bahagia dan mengatakan jika Bondowoso gagal memenuhi syaratnya. Mendengar ucapan Roro Jonggrang, Bondowoso makin marah karena merasa dicurangi. Ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi raja yang ke-1000 dan menyempurnakan candi 1000-nya. Dengan kesaktiannya, kutukan Bondowoso itu pun terjadi. Yang dari saya, terima kasih.